Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan anggota kelompok yang pertama Marcelini Mausali, yang kedua Wahyu Tehwamnasi, dan yang ketiga Anggikana. Kami adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan, Prodi Pendidikan Profesioners tingkat 1 kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep caring. Terdapat 7 topik pembahasan yang kami akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada definisi caring, yang kedua tujuan caring, yang ketiga manfaat caring, yang keempat ada faktor karatif, yang kelima ada proses kasaritas, yang keenam ada aspek caring, dan yang ketujuh ada perilaku caring. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi caring. Definisi caring adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan asuhan secara fisik dengan memperhatikan emosi, meningkatkan rasa aman dan keselamatan bagi pasien. Kita masuk dalam tujuan caring. Caring bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan kondisi klien, menekan pada aktivitas sehat, dan mudah dilakukan yang didasarkan pada metode bantuan yang ditentukan. Kita masuk dalam manfaat caring. Yang pertama, pasien memberikan respon positif. Kedua, kontribusi positif yang memuaskan. Ketiga, berkomunikasi dengan pasien. Keempat, melakukan sesuatu yang berguna. Dan kelima, belajar banyak tentang manusia. Berikutnya ada faktor karatif. Terdapat 10 faktor karatif dalam caring. Yang pertama, terbentuknya sistem nilai humanistik dan altruistik. Yang kedua, penanaman iman dan harapan. Yang ketiga, penumbuhan kepekaan. Yang keempat, saling percaya dan peduli. Yang kelima, menerima ekspresi perasaan. Yang keenam, ada pemecahan masalah yang kreatif. Yang ketujuh, ada pengajaran dan pembelajaran transpersonal. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang mendukung. Yang kesembilan, memenuhi kebutuhan klien. Yang kesepuluh, penyisian kekuatan ekstensional dan fenomenologis. Berikutnya ada proses karitas. Yang pertama, merangkul. Merangkul didefinisikan sebagai kepuasan dalam memberi dan memperluas rasa diri, serta peningkatan pemahaman tentang efek cinta dan perhatian pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua ada menginspirasi. Hal ini juga menggambarkan peran perawat dalam pengembangan hubungan perawat-pasien yang efektif dan peningkatan kesejahteraan dengan membantu pasien mengadopsi perilaku hidup sehat. Yang ketiga, ada kepekaan. Ketika perawat mengenali kepekaan dan perasaan sendiri, mereka menjadi lebih tulus dan peka terhadap orang lain. Yang keempat, ada kepercayaan. Pengembangan hubungan yang saling mendukung dan percaya antara perawat dan pasien sangat penting dalam keperawatan transpersonal. Hubungan rahasia mendorong dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Hal ini termaksud kebaikan, empati, dan komunikasi yang efektif. Yang kelima ada memaafkan. Perawat harus siap menghadapi perasaan yang positif atau negatif. Perawat harus menyadari bahwa pemahaman intelektual dan emosional setiap individu itu berbeda. Yang keenam ada memperdalam. Proses keperawatan harus memerlukan proses yang mendalam untuk mengenali pasiennya. Jadi, setiap perawat harus bisa mengenali kepribadian dari pasien-pasiennya. Yang ketujuh ada keseimbangan. Proses ini penting untuk membedakan perawat sebagai pengobatan dan bukan pendekatan terhadap tenaga medis atau terhadap pengobatan medis. Yang kedelapan ada bersama-sama. Artinya, perawat harus menyadari bahwa pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap kesejahteraan dan penyakit individu itu sangat berpengaruh. Yang kesembilan ada materi. Perawat harus mengenali kebutuhan psikologis dan interpersonal terhadap diri mereka sendiri dan pasien. Yang kesepuluh ada keterbukaan. Kita harus terbuka terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dapat kita kendalikan. Bahkan ketika kita memperhitungkan hal-hal yang kita ketahui dan kita menyukainya.
Berikutnya aspek caring. Terdapat 10 aspek caring. Yang pertama, penerapan humanistik altruistik. Penerapan humanistik altruistik dalam asuhan keperawatan dapat berupa pengenalan akan identitas pasien, mengenal kelebihan dan karakter pasien sesuai dengan nama yang disukai oleh pasien. Kedua, menanamkan sikap penuh harapan. Menanamkan sikap penuh harapan dalam perilaku caring. Perawat terhadap pasien dapat menciptakan lingkungan perawatan yang positif dan mendukung kesembuhan. Ketiga, menanamkan sensitivitas. Bentuk sikap sensitivitas terhadap diri sendiri dengan sikap empati, tindakan perawat lebih sensitif dan tulus dalam memberikan pelayanan keperawatan dapat memberikan perasaan yang tenang bagi pasien. Keempat, membina hubungan saling membantu, percaya, dan peduli. Hubungan saling percaya terhadap perawat maupun pasien dengan melibatkan komunikasi efektif, empati, dan kehangatan menjadi dampak yang baik bagi pasien, terutama psikologis pasien. Kelima, mengekspresikan perasaan positif dan negatif. Tindakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan sebagai contoh dalam mendengarkan keluhan pasien dengan aktif dan menanggapi dengan empati juga sabar menjadi bentuk dari perilaku caring terhadap pasien. Yang keenam, menggunakan problem solving. Pemecahan masalah menjadi suatu pendekatan yang dapat membantu perawat dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah yang mungkin muncul dalam merawat pasien. Menerapkan rencana tindakan dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan kecermatan. Menggunakan komunikasi dalam perencanaan tindakan yang melibatkan pasien dan anggota tim kesehatan yang lain. Yang ketujuh, meningkatkan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diciptakan dengan mendiskusikan setiap keluhan dan cara mengatasinya. Kedelapan, memastikan kenyamanan dan keamanan di lingkungan pasien. Interaksi sosial dan aktivitas yang membantu dalam proses keperawatan, perilaku perawat yang dapat dilakukan dengan persetujuan pasien dalam berdoa sesuai dengan keyakinan. Kesembilan, membantu memenuhi kebutuhan pasien. Tindakan perawat yang dapat dilakukan yaitu dengan bersedia memenuhi kebutuhan dasar pasien dengan ikhlas, penuh penghargaan, dan menjaga kerahasiaan pasien. Yang terakhir, pengembangan faktor eksternal. Selanjutnya, perilaku caring. Yang pertama, belas kasih, seperti kepedulian yang tulus, kemauan untuk mendukung dan melibatkan pasien, agar pasien dapat merasakan perawat sebagai orang yang penuh kasih sayang. Yang kedua, kehadiran. Hanya dengan hadir di kamar pasien, perawat berpotensi menenangkan ketakutan pasien dan keluarga, serta menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, sentuhan. Terdapat 3 jenis sentuhan. Yang pertama, sentuhan berorientasi tugas, seperti memberikan suntikan dan lainnya. Kedua, sentuhan penuh perhatian. Sentuhan ini digunakan untuk menenangkan, menghibur, membangun hubungan, dan menciptakan ikatan antara perawat dan pasien. Yang ketiga, sentuhan sebagai interaksi. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sentuhan penyembuhan. Menggunakan sentuhan ringan yang disengaja untuk meningkatkan relaksasi. Yang kedua, sentuhan terapeutik. Merupakan proses pertukaran energi yang dilakukan oleh praktisi bersertifikat. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif, yaitu seseorang berkonsentrasi penuh pada apa yang dikatakan orang lain untuk memahami orang lain sepenuhnya. Sekian video pembelajaran tentang konsep caring dari kelompok kami. Kiranya video ini dapat berguna bagi teman-teman semua untuk lebih mengenal apa itu caring. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dadah!